pengalaman yang membuat down itu sedikit mungkin ya, karena saya orangnya optimis. Walaupun misalkan tempat sekecil ini dan barang seadanya under 100 juta, sedangkan kompetitor saya itu modalnya dia di atas 500 juta dengan tempat yang besar. Sedangkan saya hanya jual barang, itu tidak ada pemasangan. Kalau pesimisnya saya nggak ada sih, saya orangnya optimis. Jadi untuk hambatan-hambatan atau yang membuat saya down gitu, paling dari customer yang membanding-bandingkan antara workshop saya dengan workshop orang lain. Jadi kenapa nggak ada pemasangan, kenapa nggak ada barang ABCD itu. Kita jelaskan secara baik, kita nggak pernah kesinggung oleh kritik customer, karena kritik customer penting bagi kita. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramadan. Saya lahir di Bogor tanggal 22 Oktober 2001. Saat ini saya menjalani pendidikan di kampus IBIK Kesatuan, mengambil D3 Manajemen Pemasaran. Sekarang saya semester 3. Dulu waktu saya sekolah SMK, saya itu jadi seneng jualan. Contohnya, saya kelas 2 SMK itu udah jualan bawang merah Brebes, dimana disebutnya kalau di sini bawang merah super, beda dengan bawang merah lokal. Dalam kurun waktu 3 hari saya menjual sekitar 53 kilo kurang lebih kepada guru-guru dan orang tua murid. Itu saya lewat 3 hari itu stop karena saya sendiri capek, dan menurut saya untuk sekelas anak sekolah ngerasain uang segitu udah besar gitu. Terus lulus sekolah, itu belum lulus, masih mau ke dekat ke UN. Saya mencari peluang bisnis, dimana kan orang tua saya, bapak saya ini bergerak di bidang otomotif, aksesoris mobil. Jadi ada 2 toko nih, ada 2 ruangan. Satu ini tempat aksesoris mobil, satu lagi ruang tunggu. Nah, ruang tunggu ini saya minta untuk jadi lahan bisnis. Saya sharing dengan orang tua saya, ternyata kita menemukan peluang bisnis yang bagus nih, dimana masih di aksesoris mobil juga nih, masih di otomotif juga. Saya menabung dengan 2021 ini saya ketemu dengan teman saya nih yang ajar guntur ini. Saya mencari peluang bisnis baru dengan dia. Kebetulan dia punya bisnis ini, Vespark Bogor, 2019 akhir online shop, dan saya buka 2021 bulan Juni ini di offline store-nya begitu. Jadi toko ini berdiri karena dari teman ngopi. Saya dengan si Ajar Guntur ini tadinya teman ngopi biasa, saking kemana-mananya duaan atau kemana-mana ngopi, ada saya pasti ada dia. Nah, makin kesini kita bosen nih ngopi-ngopi gini terus. Akhirnya saya ada ide untuk ngebangun bisnis bareng dia. Bareng dia ini jadi dia kan udah ada bisnis Vespark Bogor ini, online shop doang 2019 akhir ini. Nah, saya mengajak di 2021 ini bulan Juni itu untuk mengadakan offline store-nya, di mana pengadaan barang dan tempat disiapkan oleh saya, dan supplier, purchasing, segala macam itu online dipegang oleh Ajar Guntur. Jadi kami berdua itu berbagi tugas. Saya bagian offline store dan kelola di offline store-nya, bagian barang, terus manajemen, segala macam. Dia bagian online store-nya. Untuk di Bogor ya. Untuk skala Bogor, yang membedakan Vespark dengan workshop Vespark di sini, ini kita percaya diri aftermarket paling lengkap di Bogor. Part-part aftermarket paling lengkap di Bogor. Karena di Bogor sendiri yang kita tahu seperti beberapa bengkel besar yang udah jauh buka dari kita, jauh lebih dulu ya, buka dari kita, itu aftermarketnya cuma beberapa dan mereka fokus di original part. Kita punya visi itu di mana aftermarketnya mempunyai market yang besar di Bogor. Mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa menambah besar Vespark Bogor ini melengkapi barang-barang aftermarket. Misi kita itu pengadaan barang tiap bulan, tiap minggu, barang-barang terupdate yang ada di aftermarket Vespa kita adakan di Vespark Bogor ini. Untuk jualan offline store, saya melihat peluang yang bagus di Vespa ini, di aftermarket ya. Karena kalau part original kita udah kalah sama dealer aslinya, Sinergi, itu dealer resminya Vespa. Kalau aftermarket itu kita masih tahu Jabodetabek itu marketnya dikuasai oleh Jakarta.
seperti contohnya Bos Vespa, Sukta Art. Nah, jadi di Bogor ini kita punya visi sebagai, kenapa kita namanya Vespark Bogor, membawa nama daerah sebagai ikon spare part Vespa atau aksesoris aftermarket yang menguasai pasar di Bogor begitu. Dari awal kita buka Vespa itu kita dana 10 juta doang. Itu di luar tempat ya. Dana 10 juta itu pas kita pajang di lemari ini ternyata nggak ada apa-apanya, cuman barang-barang murah yang biasa orang beli dimanapun ada. Nah, makin kesini kita mengerti barang, knowledge produk, itu kita tambah produk, mengisi produk, itu sampai sekarang baru sekitar under 100 juta sih. Jadi kan kita ini jual barang doang. Nah, harga kita kadang dibandingkan dengan harga di online store. Dan kita juga kan jual online store nih. Nah, uniknya di kita, walaupun kita offline store, kita bisa lebih murah dari online store kalau customer yang datang ke sini. Dengan catatan itu customer syarat dan ketentuan berlaku. Jadi misalkan membeli barang lebih dari berapa item, itu kita akan murahkan lebih dari yang kita pajang di online store. Pengalaman yang membuat down itu sedikit mungkin ya, karena saya orangnya optimis. Walaupun misalkan tempat sekecil ini dan barang seadanya under 100 juta, sedangkan kompetitor saya itu modalnya dia di atas 500 juta dengan tempat yang besar. Sedangkan saya hanya jual barang, itu tidak ada pemasangan. Kalau pesimisnya saya nggak ada sih, saya orangnya optimis. Jadi untuk hambatan-hambatan atau yang membuat saya down gitu, paling dari customer yang membanding-bandingkan antara workshop saya dengan workshop orang lain. Jadi kenapa nggak ada pemasangan, kenapa nggak ada barang ABCD itu. Kita jelaskan secara baik, kita nggak pernah kesinggung oleh kritik customer, karena kritik customer penting bagi kita. Jadi kayak ada customer, kenapa gak ada pemasangan? Oke, kedepannya kita bakal ada pemasangan, nanti kita pikirkan lagi, karena dananya pun tidak sedikit. Terus kenapa tidak ada barang ABCD? Contohnya kayak Shock All-in, itu yang di atas misalkan sepaket 12 juta. Kalau kita barang-barang yang ada di toko kita bisa adakan sesuai request dan DP masuk dia. Jadi walaupun barangnya gak ada di kita, tapi dia mau barang itu lewat Vespark bisa. Nah, misalkan All-in 12.500.000 paket tipe P801 dengan P802. Nah, di kita ini bisa diadakan. Jadi misalkan dia request tipe itu, hari ini DP, besok ada barangnya di kita. Jadi dikirim lewat kurir itu 1 hari kerja. Kita lebih ke customer, misalkan tidak kenal nih. Yang customer tidak kenal, umur di bawah ataupun di atas kita lebih ke sharing tentang Vespa dulu nih. Konsepnya kayak gimana. Jadi konsep Vespa itu ada clear, ada smoke, ada karbonan, ada clean. Smoke ini dia identik dengan karbonan, dan clear ini identik dengan clean, dimana kerum-keruman segala macam. Kita tanya dulu nih konsep motornya kayak seperti apa. Nanti kan ketahuan nih, misalkan konsep motornya karbonan, smoke. Kita tawarkan seperti sense, stop lamp, itu yang smoke. Terus ada aksesoris karbon yang dimana itu bisa menambah damage ke si motornya. Jadi lebih keren aja gitu, sesuai konsepnya. Kalau saran saya untuk teman-teman milenial, itu cari peluang yang bagus. Kemudian jangan mempermasalahkan modal dulu. Yang penting konsep, dimana konsep kita mateng, kita mengetahui barang dari mana datangnya, kita mengerti market yang bagus kayak mana, positioning, targeting. Itu nanti kalau kita bertemu dengan orang yang mempunyai uang atau investor biasa disebutnya, kita bisa ajukan penjelasan kita, presentasi kita kepada mereka. Untuk modal sih, emang semua orang bilang usaha itu butuh modal, ya emang benar. Tapi kalau kita mempunyai konsep dan konsep usaha yang bagus dan manajemen yang bagus, di mana investor melihat, itu bisa terjadi loh. Jadi modal bukan nomor 1 bagi saya. Gitu.